warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, azallahu iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk pada bab tentang larangan mendatangi kohan, dukun, tukang tenun, peramal, pencari jejak dengan kerikil dan semacamnya. Mereka semua tergolong orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tukang tenun, tenung ya, bukan tenun, tenung. Kemudian dukun, peramal, dengan berbagai macam cara mereka mendukun, meramal, itu semua min ikhwani syayatin. Semuanya tergolong kawan-kawan syaitan. Dan biasanya mereka berkolaborasi dengan syaitan. Dan yang paling dekat dengan syaitan biasanya yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka melakukan perilaku dukunnya atau proses menjadi dukun dan melakukan tindakan-tindakan yang tergolong dukun dan sihir itu kecuali dengan melecehkan syiar-syiar Allah. Ditulis oleh para ulama, termasuk mereka-mereka yang dulunya pernah menjadi dukun, itu bercerita bahwa para dukun, tukang sihir itu melakukan tindakannya itu dengan cara-cara melecehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, diagungkan di dalam agama. Ada yang melecehkan dengan cara merobek-robek mushaf, kemudian dijadikan sebagai tempat pijakan kakinya. Ada yang ketika melakukan tindakan dukunnya, dia tidak boleh mandi junub ya, dan seterusnya. Itulah mengapa dukun, tukang sihir dan semacamnya itu merupakan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, dan kita tidak boleh mendatangi mereka untuk meminta bantuan mereka. Kita tidak boleh mendatangi mereka untuk berkolaborasi ya, dengan mereka, baik itu untuk menemukan benda hilang atau na'udzubillah untuk mencederai seseorang. Mari kita baca hadis-hadis Nabi yang melarang dan mengancam orang-orang yang mendatangi mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallam unasun 'anil kuhan. Faqala laysu bi syai'in. Faqalu ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuha al-jinni fayaqurruha fi udhuni waliyhi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah. Muttafaqun alaih.
Wa fi riwayat al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata tanzil fil anan wa huwa as-sahab fatadhkuru al-amra qudiya fis sama' fayastariku asy-syaitanu as-sam'a fayasma'uhu fayuhiyahu ila al-kuhan fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadhbatin min indi anfusihim. Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para dukun. Ya. Dukun bahasa Arabnya kalau satu orang kahin, kalau banyak dukun kuhan. Maka beliau menjawab, mereka tidak berarti sedikit pun. Mereka bukanlah apa-apa, laisu bisyai'. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang berbicara tentang sesuatu dan ternyata apa yang diucapkan benar-benar terjadi. Maka Nabi SAW menjawab, kebenaran yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang dicuri oleh satu jin. Lalu ia lontarkan pada telinga kekasihnya dari manusia, kekasihnya jin, yani ikhwanu syayatin, awliya'u syaitan. Jadi itu berita yang dicuri oleh jin kemudian disampaikan kepada manusia, sahibnya jin. Maka tidaklah orang-orang yang suka menebak-nebak apa yang akan terjadi atau bahkan dia mampu menunjukkan barang yang hilang kecuali pasti dia berkolaborasi dengan jin. Lalu jin itu melontarkan pada telinga kekasihnya dari manusia dan mereka pun mencampurinya dengan 100 kebohongan. Jadi berita-berita itu yang dicuri dari jin oleh jin kemudian disampaikan kepada manusia dan para dukun itu menambah-nambah lagi. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat turun ke Al-Anan, anan yaitu awan. Lalu mereka saling bercakap-cakap tentang masalah yang diputuskan di langit. Jadi malaikat-malaikat bercakap-cakap di langit, di awan. Anan as-sahab yaitu di awan. Percakapan mereka ini didengar oleh jin. Karena jin, malaikat itu makhluk gaib, ya, mereka punya alamnya sendiri, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia, makhluk yang tersembunyi, yang tertutup dari pandangan manusia. Apa yang dibicarakan oleh malaikat itu ternyata didengar oleh jin. Lalu ia sampaikan kepada para dukun. Maka para dukun itu mencampurkannya dengan kebohongan dari diri mereka sendiri. Kata Imam Nawawi, arti ucapan beliau yaqurruha dengan ya di fathah, yaqurruha, dan qaf serta ra di dhamma adalah menyampaikannya. Jadi itu mengapa terkadang para dukun itu bisa menyampaikan hal-hal yang gaib secara benar. Nabi menjawab, karena itu hasil dari berita-berita yang dicuri oleh aulia, kawan kekasihnya manusia. Syaitan-syaitan dari manusia ini punya kasih, jadi syaitan-syaitan dari jenis jin. Dan kebenaran itu 1-2, yang lainnya banyak dustanya, banyak bohongnya. Ya. Tapi terkadang karena sekali benar, orang kemudian percaya, lu istimewa wong iki. Ya, padahal kebenarannya sekali 2 kali. Kalau dihitung-hitung kebohongannya ratusan. Manusia yang dhaiful iman, yang lemah imannya, itu mudah terperdaya. Kemudian dari Safiyah binti Abi Ubaid, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Rawahu Muslim.
Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal, arraf. Peramal itu diantaranya orang-orang yang meramal apa yang akan terjadi, atau mereka juga masuk di dalamnya orang-orang yang mengetahui benda-benda yang hilang, di mana letaknya, siapa yang mencuri. Siapa yang mendatangi mereka lalu dibenarkan ucapannya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang mendatangi ini selama 40 hari. Tidak diterima artinya dia sholat 40 hari, Allah tidak akan terima. Dia sholat, tidak diterima sholatnya. Kalau tidak sholat, double dosanya. Ini merupakan ancaman yang keras, sekalipun masih banyak dilanggar, ya kawan. Banyak saudara-saudara kita tergoda dengan dunia. Tergoda dengan dunia itu apa? Barangnya hilang, mahal ini. Tapi di sini tidak ada pilihan kecuali datang ke mereka. Yo datang, itu namanya ujian dari Allah, ya kawan. Apa yang dilarang sudah tinggalkan. Mobil hilang, datang ke orang pintar. Pintar ya akhi. Pintar itu bukan orang yang melanggar syariat. Ya, pintar menurut dukun. Ya, ancamannya keras. Ingin menentukan hari, datang ke orang pintar. Ya. Ana mau buka ini. Pembukaan itu ya hari apa? Na'udzubillah. Ya. Itu sudah dilarang, apalagi datang ke para dukun, nanti datang ke tukang sihir untuk mencederai orang, untuk mendolimi orang, untuk menyakiti orang. Dahsyat itu dosanya. Adapun orang yang datang kepada mereka untuk memberi nasihat tidak termasuk dalam hadis ini. Yang termasuk dalam hadis ini, kita datang percaya sama mereka, mau mendengarkan ucapan mereka dan mempercayai kata-kata mereka. Artinya kita telah membantu orang-orang ini untuk tetap eksis. Ya, mungkin kalau ada orang bertanya, kenapa kok dilarang datang sampai seperti itu ancamannya? Karena kita datang itu sama dengan membuat dia tetap eksis, bahkan semakin kuat posisinya dan semakin percaya diri dia. Semakin banyak orang datang, itu artinya apa? Semakin kuat posisinya. Padahal kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran, menghapus kemungkaran, menghilangkan kemungkaran, bukan menetapkan dan menguatkan posisi orang-orang berbuat mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang berbuat dosa jangan dibantu. Orang yang berbuat dosa jangan dibantu. Kemudian dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-'iyafah wat-tiyarah wat-tarqu minal jibti, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Wa qala at-tarqu huwa az-zajr, ay zajr at-tayr, wa huwa an yatayanna aw yatasha'am bi tayranihi, fa in tara ila jihatil yamin tayammana wa in tara ila jihatil yasar tasha'ama. Qala Abu Dawud wal 'iyafa al-khatt. Jadi Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, iyafah. Iyafah itu membuat garis-garis di tanah untuk meramal. Ya. Namun bukan berarti yang diharamkan hanya meramal dengan membuat garis-garis di tanah. Tapi kalau meramal dengan cara-cara yang lain bolehlah. Kenapa disebut garis-garis tanah? Karena itu cara meramalnya orang-orang jahiliyah dulu. Mereka biasanya membuat garis-garis di tanah. Ya, kalau sekarang mungkin meramalnya pakai laptop, karena sudah beda zamannya. Jadi bukan caranya,
tapi apa yang dia lakukan. Kalau cara itu ya bisa gonta-ganti. Al-iyafa dikata Imam Abi Dawud al-khattu, membuat garis-garis untuk meramal. Wa tiyaratu, dan tiara itu merasa pesimis karena melihat sesuatu. Tiara dari kata-kata tair itu burung. Orang melihat umpamanya dia mau safar, keluar dari rumahnya, ketok wong gendeng, lu iki tanda tak beres iki. Wis tak batal safar. Itu orang jahiliyah dulu seperti itu. Mau keluar rumah ketiban cicak, lu ono apa iki? Wis tak sito, ojo berangkat, ono bala. Akhlaknya jahiliyah. Itu tiara. Islam mengajarkan untuk apa? Untuk menjalankan apa yang ingin kita lakukan selama itu tidak haram dengan bersandar kepada Allah. Jangan takut apapun karena kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah, jalan. Orang jahiliyah tidak. Tiara. Terkadang mereka merasa ada atau pesimis dengan satu benda, atau pesimis dengan angka, atau pesimis dengan hari, atau pesimis dengan bulan. Semuanya tiara dan termasuk syirik. Ojo zuat di bulan iki, tidak oleh. Ojo. Jangan zuat di hari umpamanya tertentu. Ya, dalam Islam tidak ada. Itu kalau ada, itu bukan bagian dari ajaran Islam, tapi tradisi masyarakat yang sebetulnya akarnya ada pada masyarakat jahiliyah. Yang namanya tradisi itu kan terus menurun. Tapi dalam Islam, kalau kita bicara Islam, tidak ada di dalam Islam. Dan Islam justru menghapus hal-hal seperti itu karena membuat manusia bergantung kepada makhluk. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita yakin segala sesuatu atas kehendak Allah, berdasarkan takdirnya Allah. Dan apa yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sebuah sebab, jangan dijadikan sebagai sebuah sebab. Maka hati-hati dengan tiara. Ya, jadi tidak ada apa-apa ya. Kalau orang ketiban cicak, apalagi pokoknya hal-hal yang kemudian orang menganggap ini ada hal yang buruk yang akan terjadi. Kalau itu masih ada di sekitar kita, maka kita harus ingatkan. Ya, tidak ada apa-apa. Dan itu membuat orang akhirnya tidak melakukan apa-apa disebabkan oleh alasan-alasan yang tidak syar'i dan tidak masuk akal. Dalam syariat tidak ada hal-hal seperti itu. Begitu juga dalam logika atau dalam ilmu pengetahuan tidak ada bahwa ini mengakibatkan itu. Itu namanya tiara. Kemudian wattarku, dan melepas burung untuk menentukan pilihan atau mengundi nasib. Ini dikatakan at-tarku huwa zajr. Zajrut thair, seseorang melepaskan burungnya. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, maka dia akan optimis. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, maka dia akan pesimis. Itu termasuk mengundi nasib. Dan tidak hanya dengan cara menerbangkan burung, termasuk dengan cara-cara yang lain. Hatta dengan cara jari kita berkindak. Lu ndak iki. Lek pergi bahaya iki. Ya, ini petunjuk dari Allah lah. Selama tidak ada bahaya yang memang nyata,
kita katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang jahiliyah pakai burung, jadi diterbangkan. Mereka mau berangkat, mau safar, nerbangkan burung. Kalau burungnya ke kanan, oh berarti aman. Kalau burungnya ke kiri, berarti tidak aman. Itu zajar. Kata Nabi SAW, iyafa tadi, tiara, at-tarku, kata Rasulullah SAW, minal jibti, itu termasuk perdukunan. Artinya itulah caranya para dukun untuk menentukan nasib, untuk mengambil tindakan. Caranya dengan cara-cara seperti itu. Mencari informasi, meyakini apa-apa yang memang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Mereka lupa dengan Allah. Seorang muslim bukan melihat kanan kiri, bukan melihat buruk dan sebagainya. Dia melihat yakin dengan Allah. Makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar kita dianjurkan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlim aw adlam aw ajhala yujhal alayya. Itu dibaca doa-doa seperti itu. Masyaallah, faedahnya luar biasa. Ya Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla, ya Allah aku mohon padamu agar aku tidak menyesatkan dan disesatkan orang di jalan. Au adlim au udlam, ya Allah aku mohon kepadamu agar aku tidak menzalimi orang atau dizalimi sama orang. Au ajhal au yujhal alayya, ya Allah aku mohon kepadamu agar aku tidak bertindak bodoh atau diperlakukan dengan tindakan bodoh oleh orang lain. Itu doa-doa yang diajarkan dalam rangka menghubungkan hati kita dengan Allah. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zad." Rawahu Dawud bi isnad sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari sedikit tentang ilmu perbintangan, ya, ilmu nujum, bintang ini kalau muncul berarti nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini, ya. Maka berarti dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Semakin banyak ia pelajari, semakin bertambah sihir, semakin bertambah pula sihir yang dilakukannya. Itu namanya ilmu nujum. Pelakunya disebut munajjim. Jadi menentukan atau berupaya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan bintang-bintang. Oh, kalau muncul bintang ini berarti ada sesuatu. Kalau ini, semua itu dikaitkan dengan bintang. Hadis dicatat oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahiliyah wa qad jaa Allah ta'ala bil Islam." Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, aku berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun. Ya. Jadi Muawiyah bin Hakam ini datang, dia bertanya kepada Nabi, ya, karena dia baru masuk Islam. Kata beliau, ya Rasulullah, ada di antara kami ini yang mendatangi para dukun. Maka Nabi SAW menjawab, fala ta'tihim, kamu jangan mendatangi mereka. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Ya Rasulullah, sebagian dari kami ada yang masih pesimis dengan melihat sesuatu, tatayyur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum. Itu hanyalah sesuatu yang dirasakan dalam hati mereka, yakni kekhawatiran yang muncul dalam diri mereka, maka seharusnya jangan menghalangi mereka untuk berbuat, jangan memalingkan mereka untuk melakukan tindakan atau aktivitas. Itu hanya perasaan.
Syai'un yajiduna fi sudurihim. Hanya perasaan. Siapa yang memunculkan? Syaitan. Ini jelas sekali apa-apa yang kemudian membuat kita ragu ya, dalam hal untuk mengambil tindakan yang tidak dilarang oleh Islam. Seperti mau pergi, mau berjalan, mau ini, maka jangan mengikuti keraguan itu, tapi keraguan itu segera kita buang dan kita ganti dengan apa? Tawakal kepada Allah. Diganti dengan apa? Tawakal. Bagaimana kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mengikuti keraguan itu, bahkan mau doa pun kita masih ragu, berarti kita tidak yakin dengan Allah, kita yakin dengan syaitan. Kalau kita tidak berani apalagi ragu terus datang ke dukun. Fulan tolong kasih ana jimat, saya mau berangkat. Oh, naudzubillah. Padahal sekali lagi kembali kepada Allah. Itulah makna, salah satu makna dari ucapan yang kita ucapkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian qultu wa minna rijalun yakhuttun. Ya Rasulullah, ada juga sebagian kami yang membuat garis-garis di tanah, yakni dalam rangka meramal ya. Tapi kalau orang membuat garis-garis dalam rangka umpamanya untuk menggambar sesuatu, memperjelas sesuatu, tidak termasuk. Kata-kata yakhuttun, menggaris-garis di sini dalam konteks meramal. Ya. Wa minna rijalun yakhuttun qala kana nabiyyu minal anbiya yakhut faman wafaqa khattahu fadhak. Dulu ada seorang nabi yang menulis garis-garis, maka barang siapa bisa menyesuaikan dengan garisnya itu, maka itu boleh. Ya. yakni maksudnya bukan garis-garisnya para peramal. Artinya apa? Menggaris-garis itu bukan kemudian orang yang menggaris-garis dianggap sebagai dukun ya. Karena para nabi juga ada yang melakukan perbuatan yakhutun, menggaris-garis seperti ini. Yang dimaksud, yang diharamkan adalah mereka-mereka yang melakukan perbuatan meramal. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing. Ya. Artinya orang bisnis jual beli anjing itu hasilnya haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naha an thamanil kalb." Kemudian melarang wa mahril baghi, maharnya pelacur. Apa yang dimaksud maharnya pelacur? Yakni hasil dari menjual diri. Disebut mahar itu hampir mirip dengan mahar orang menikah. Orang mau bertindak atau melakukan hubungan dengan pelacur, dia membayar sesuatu. Itu termasuk perbuatan yang haram. Jadi dalam Islam prostitusi itu jelas haram dan itu bukan profesi. Dan umat Islam harus tegas melarang ya, karena itu merugikan mereka. Merugikan para pelacur. Satu, rugi akhirat jelas. Dunianya pun rugi. Dunianya pun rugi. Itu dalam penelitian, bahkan kalau asal dilakukan oleh majelis ulama, para pelacur itu mereka mendapatkan uang itu tidak bisa mereka menikmati, karena uang itu dibuat untuk memberi perlengkapan untuk menjaga keawetan dan keawetan dan kecantikan tubuh mereka, sehingga hampir tidak ada pelacur itu kaya raya. Jadi akhiratnya hancur, rusak, dunianya pun tidak dapat mereka. Dan dari penelitian ini
Ada sebagian, saya tidak perlu nyebut, insya Allah yang tahu-tahu, sebagian pejabat kemudian menotop prostitusi, bukan karena haram secara syariat, tapi karena mereka tahu dampak buruknya tengah-tengah masyarakat itu ternyata lebih besar daripada hasil yang mereka dapatkan. Ternyata diteliti, jadi ditutup bukan gara-gara ini pejabatnya muslim, bukan karena Islam melarang, tapi ternyata ketika diteliti, dilakukan kajian, ternyata merugikan mereka sendiri. Pekerjaan yang merugikan mereka sendiri dan merusak masyarakat. Dan dalam penelitian itu juga disebutkan para pelacur ini, kalau dia tidak tobat, dia sampai tua. Dan ketika dia tua, ini penelitian di Surabaya ya, saya bilang Surabaya, dan termasuk di kota-kota yang lain. Ketika mereka sudah tua, kalau sudah tua kira-kira laku apa enggak? Laku apa enggak? Tak laku. Siapa yang disasar? Yang disasar siapa? Anak kecil. Itu fakta penelitian. Itu yang membuat pejabat ini kemudian, ya Allah. Jadi anak-anak kita itu didatangi oleh mereka. Itu dampaknya dari prostitusi itu ya. Jadi, hebat, fulan pejabat menutup ya, karena Islami. Wah, ya. Dari ayat tidak ditutup sama dia. Tapi ketika fakta masyarakat ini, ternyata gini. Dan memang semua yang diharamkan oleh Allah pasti merusak masyarakat. Cuma sebagian orang Islam kan, ya Islamnya Islam politik. Islam politik itu apa katanya kebijakan politik, bukan apa katanya agama. Apa katanya? Ya kalau tidak nurut ya tidak dapat jabatan, Pak. Ya tidak oleh fulus. Jadi kita yang tahu seperti ini ya sampaikan aspirasi itu. Jadi permasalahan besar ternyata pelacuran ini, prostitusi ini. Jadi sampai yang membuat kita kaget seperti itu, ternyata sudah banyak anak-anak yang menjadi korban dari para pelacur yang sudah tidak laku lagi. Akhirnya mereka menyasar. Apa yang mereka lakukan? Penelitian itu jelaskan. Mereka menunjukkan anggota tubuhnya hanya dibayar 2.000, 3.000. Anak-anak tidak punya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, wa hulwanil kahin, dan upaya atau hasil dari perdukunan. Ini juga termasuk sumber penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum. Dukun ada juga tukang sihir. Di dalam Islam, tukang sihir itu dalam Islam mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dieksekusi, dihukum mati. Orang-orang yang berhak untuk dihukum mati. Ya, sebagaimana fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala. Itu terutama tukang sihir. Orang yang melakukan perbuatan sihir. Dan sihir sampai hari ini bahkan orang-orangnya berada dimanapun. Ya, bukan hanya di tempat-tempat pelosok, bahkan di kota-kota. Itu ada tukang-tukang sihir. Di negara-negara mayoritas umat Islam itu banyak sekali, dan banyak orang yang menjadi korban sihir. Dan bisa jadi korbannya kita. Bisa jadi korbannya kita. Itulah pentingnya kita membentengi diri, bukan datang ke tukang sihir minta pelindung, tapi kita menjaga diri dengan ibadah kepada Allah, dengan membaca zikir-zikir yang diajar oleh baginda Muhammad SAW, termasuk dengan wirid-wirid setelah sholat, zikir setelah sholat. Ya. Membaca ta'awukul surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ya, itu bisa mengenai siapapun. Sihir itu bisa mengenai siapapun. Dan kita sudah saksikan kawan-kawan kita, orang-orang yang kita kenal terkena sihir. Ada seorang ustadz yang terkena sihir. Ada seorang pebisnis yang terkena sihir. Ya. Dimulai dari mana?
dimulai dari sifat hasad. Yang nyihir siapa? Bukan orang nggak ngerti agama, orang Islam. Tapi karena sudah terkuasai oleh sifat hasad, orang kalau sudah kena penyakit hasad itu bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan dan bisa menghalalkan segala cara. Bisa menghalalkan segala cara. Apa yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau mengimani syariat Muhammad SAW? Hasadan min indi anfusihim. Bayangkan bahayanya hasad. Orang hasad bisa sampai menolak risalah yang dia tahu itu benar dan dia tahu konsekuensinya apa? Azab Allah. Tapi hasadnya tidak bisa dipendam itu. Apa yang menyebabkan iblis tidak sujud kepada Adam? Hasadan, sombong dan hasad. Apa yang menyebabkan putranya Nabi Allah Adam yang bernama Qabil membunuh Habil? Hasad. Bahayanya sifat hasad. Itulah mengapa Nabi SAW juga melarang kita untuk menceritakan hal-hal yang kita senangi kepada setiap orang, termasuk mimpi-mimpi yang baik. Hati-hati antum. Karena tidak semua orang yang mendengarkan kisah senang kita itu dia ikut senang. Karena banyak manusia terjangkiti penyakit hasad. Kata Nabi SAW, ketika Anda bermimpi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mimpi yang baik, kata Nabi SAW, jangan ceritakan kecuali orang yang engkau tahu, orang yang engkau kenal, orang yang engkau cintai. Jangan ceritakan pada semua orang. Antum dapat rezeki yang banyak, jangan ceritakan semua orang. Cerita sana cerita. Tak semuanya orang senang. Ada, ya Allah, rezeki oleh hasalaki. Awas dia. Kalau hanya sekedar hawas, berhenti di situ nafis. Tapi kemudian dia ingin kemudian melakukan sesuatu, bagaimana nikmat ini bisa hilang? Itu terjadi, ikhwan fillah. Sihir itu satu, dia bisa membuat orang sakit, tentu semua dengan izin Allah. Ada sihir, jadi jenis-jenis sihir, ada sihir yang membuat orang itu sakit. Dan itu terjadi pada seseorang. Ada orang yang bercerita tentang masalah sihir perdukunan, selesai dia jelaskan keharamannya, syirik dan lain sebagainya. Dia pulang, istrinya tiba-tiba terkena penyakit. Wah, subhanallah, dibawa ke dokter. Dia belum sadar kalau ini sihir. Dibawa ke dokter, penyakit kulit. Kejadian bukan baru-baru ya. Kejadian artinya bukan kejadian lama atau di mana, di sekitar kita. Dokter pun kaget, ini penyakit apa? Baru dia sadar sih Ustaz. Oh, kita. Betul, dibaca hilang. Bukan ketukar sih, dibaca sendiri hilang. Maka bisa jadi orang yang sehat tiba-tiba kolaps. Tiba-tiba dia punya penyakit aneh, dokter, bisa jadi sihir. Bisa jadi, bukan pasti sihir. Nah, harus diingat. Ya, kita juga jangan berlebihan, ikhwan fillah. Ada orang sakit itu ojo-ojo disihir, kabeh disihir. Ya, bisa jadi. Biasanya sihir itu merubah kondisi dengan tiba-tiba. Orang sehat tiba-tiba lumpuh dia. Bisa jadi. Maka tidak ada salahnya kita mencari alternatif dengan ruqyah. Bukan ke orang alternatif lah. Kita mengobati dengan cara alternatif, dengan meruk, bisa jadi. Dia bisa mencederai, bahkan bisa membunuh orang. Yang kedua, sihir juga bisa membuat rumah tangga tercerai-berai. Bisa membuat seorang istri benci dengan suaminya, suami benci dengan istrinya. Itu juga bisa dari akibat sihir. Dan itu sihir yang paling digemari, yang paling dipuji oleh iblis. Itulah mengapa orang kalau sudah berumah tangga, Pak, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dangdunta terus, gampang dileboni setan. Orang kalau sudah berumah tangga itu ada kemungkinan, apalagi orang-orang ini punya kedudukan. Kira-kira banyak orang yang iri dengan rumah tangga mereka. Itu banyak-banyak mendekat kepada Allah. Karena bisa jadi orang tiba-tiba benci dengan istrinya, istri benci dengan suaminya karena sihir.
Dan ini terjadi, akhwani fillah. Seseorang dari Saudi Arabia tinggal di Indonesia, ngajar di Indonesia. Tiba-tiba suatu hari dia pulang ke rumahnya, istrinya melihat dia itu seperti lihat syaitan. Dia tahu langsung karena dia paham, dia ngerti agama. Oh, ada sihir. Langsung dia bongkar itu rumahnya. Dia bacakan, kemudian dibongkar. Biasanya sihir meletakkan sesuatu. Dibongkar dan ternyata ada ikatan-ikatan di pot pohon. Di pot tanaman. Diambil, dibakar, dibacakan, selesai. Istrinya kembali normal. Itu mengapa sihir itu sangat berbahaya dan dieksekusi harus. Tapi yang eksekusi hukum pemerintah ya. Karena menghukum, mengeksekusi orang, memenjarakan orang, memidanakan orang dalam Islam itu semua harus dikembalikan kepada persidangan, kepada hukuman. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuatan atau tidak punya kekuatan untuk menghukum. Bisa merusak hubungan rumah tangga. Sihir juga sebaliknya bisa membuat orang disenangi oleh orang lain. Itu juga dengan sihir. Ya. Dan sihir yang seperti ini banyak sekali. Ya, para artis, para orang-orang yang memang public figure yang ingin mendapatkan banyak dukungan, banyak perhatian penggemar. Termasuk juga membuat suami senang dengan istrinya, istri membuat senang dengan suaminya, atau membuat wanita lain senang dengan dirinya, wanita membuat senang orang laki-laki dengan dirinya. Itu juga bisa melalui sihir. Itu banyak sekali macam-macam sihir. Termasuk ya ikhwani fillah, orang bisa melakukan upaya sihir dengan mengelabui mata. Ya, seperti sihirnya siapa? Di dalam Al-Qur'an sihirnya pembantu-pembantu Fir'aun. Ketika mereka melemparkan tali-tali itu, maka orang yang melihat itu ular. Itu namanya sihir pengelabuan. Jadi itu tetap tali, tapi matanya orang sudah bisa berubah. Saharu ayunan nas. Itu yang terjadi, yang kita dengar, kejadian nyata. Seorang punya dukaan, punya toko, orang lewat melihat tokonya selalu tutup, padahal buka terus. Ketika diingatkan, ya fulan, kok kon tutup terus tokomu? Kon nang di mana kan? Loh, dah aku buka, tokoku buka, lah aku lewat tutup. Itu bukan tutupnya, tapi orang lewat matanya kelihatan tutup itu. Syaitan. Ini diantara perbuatan para tukang sihir dan dampak dari sihir. Saya ingatkan ikhwani fillah, sihir bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Bahkan terkadang ada di sekitar kita. Ya. Ada di sekitar kita, maka seorang muslim hendaknya dia membentengi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Termasuk Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kita diajarkan satu surat untuk membentengi diri dari apa? Hasid, orang-orang yang hasad. Termasuk mereka bisa menceritakan dengan pandangan mata yang disebut dengan al-ain. Al-ainu haq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ain, pengaruh dari pandangan mata itu hak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.